إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat-Nya kepada kita semua. Tak henti-hentinya, terus-menerus kita merasakan berbagai macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat-Nya secara khusus, yakni nikmatul iman, nikmat hidayah, nikmat menjadi umat Islam, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar selain karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Islam, keutamaan Al-Qur'an, keutamaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, hendaknya kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai umat Islam, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, hendaknya kalian berbangga, hendaknya kalian merasa berbahagia karena nikmat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Al-Qur'an, keutamaan Islam,
keutamaan menjadi umat Islam. Itulah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini, hendaknya kita senantiasa merasa bergembira, berbahagia dan berbangga dengan keutamaan iman, dengan keutamaan menjadi umat Islam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu sungguh lebih baik. Karunia dari Allah, hidayah dari Allah, keutamaan Islam, keutamaan Al-Quran adalah sungguh lebih baik dari seluruh harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Tidak ada bandingannya. Karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dibandingkan seluruh harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir yang ada di permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan tentang bagaimana seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pamannya Abu Talib. Pamannya Rasulullah SAW Abu Talib. Di mana paman Rasulullah SAW Abu Talib ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Abu Talib menjelang kematiannya, Rasulullah SAW mendatangi pamannya, kemudian mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menjadikan seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini menjadi umat Islam. Menjadi umat Islam. Katakan kalimat la ilaha illallah kalimatan, satu kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Akan tetapi paman Rasulullah SAW Abu Talib ini enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini paman Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai anaknya, bagaikan anaknya, kemanakannya, tapi dijadikan sebagai anaknya. Dan Rasulullah SAW menjadikan pamannya sebagai ayah, karena ayah Rasulullah SAW telah meninggal. Akan tetapi ternyata di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, Rasulullah SAW mendatangi pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah, la tahdi, tidak akan bisa memberikan petunjuk, hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, pamannya, yakni Abu Talib. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah dari kalangan hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini. Orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh bisa memberikan hidayah
bisa memberikan bimbingan, memiliki hidayatul irsyad, yakni memiliki hidayah, bimbingan untuk mendapatkan hidayatul taufik. Karena hidayah ada dua, ada hidayatul irsyad, dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang paling baik, yang terbaik bimbingannya, yang terbaik nasihatnya, yang terbaik pengajarannya untuk mendapatkan, seseorang mendapatkan hidayatul taufik. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayatul taufik kepada pamannya Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW Abu Talib. Hal ini menandakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mendapatkan hidayah sehingga menjadi umat Islam, sehingga menjadi orang-orang yang beriman. Itulah karunia yang paling agung, yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada salah seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, dalam suratul An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dari langit ke dunia untuk berdakwah, untuk menyeru kepada hidayah, berdakwah di tengah-tengah manusia supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ataukah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati dari kalangan nenek moyang mereka, orang-orang yang ada di alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh harta kemudian diserahkan di hadapan mereka para manusia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka liyu'minu, mereka tidak akan bisa beriman, tidak akan bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berdakwah di tengah-tengah mereka adalah para malaikat, meskipun yang berdakwah di tengah-tengah mereka adalah para penghuni-penghuni kubur kemudian dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah diberikan seluruh fasilitas di atas kehidupan dunia ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang munafikin yang berdakwah di tengah-tengah mereka adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak mau beriman karena hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui terhadap hamba-hamba dari kalangan hambanya yang berhak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita merasa bergembira, berbahagia, berbangga dengan hidayatul Islam, dengan hidayatul iman. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, inna hadzal Qur'an yahdi, itulah yang menunjuki, yang membawa seorang hamba untuk menuju jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an.
di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang untuk mendapatkan hidayah ataukah untuk memperkuat hidayah keimanan dalam hatinya, hendaknya seorang hamba kembali untuk memahami, kembali untuk mempelajari, bersemangat untuk mempelajari, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran, Al-Kitab, Kitabullah adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan jiwa seorang hamba, yang menghidupkan jiwa seorang hamba, yakni ruh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabul iman. Meskipun sebelum engkau diwahyukan Al-Quran kepada Muhammad sebelumnya, ma kunta tadri mal kitab wal iman, kamu tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman, apa itu keimanan sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Akan tapi kamilah yang menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya, petunjuk jalannya lurus, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nahdi bihi man nasha, yang dengannya Al-Quran ini kami memberikan petunjuk hidayah ke dalam hati seorang hamba, sehingga menjadi nur, sehingga menjadi cahaya yang menerangi di dalam kehidupannya. Bagaimana dia beraktivitas di atas permukaan bumi ini, Al-Quran menjadi petunjuk hidayah dalam hatinya. Itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Itulah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya wahai Muhammad, engkau adalah betul-betul bisa memberikan bimbingan untuk menuju jalan yang lurus, menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Bagaimana kisah Nabi Nuh memiliki seorang anak yang tidak mau beriman kepadanya, yang tidak mau mengikuti ayahnya. Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada anaknya tatkala telah mengalami banjir. Pada waktu itu Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersamaku. Naik bersamanya ayahnya Nabi Nuh di atas kapal yang telah dibikin oleh Nabi Nuh, kemudian dinaiki oleh seluruh orang-orang yang beriman pada waktu itu. Akan tetapi anaknya tidak mau naik di atas kapal tersebut. Kemudian mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung yang tinggi untuk supaya saya selamat dari banjir ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan anaknya, keluarganya Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti petunjuk, yang tidak mau mengikuti dakwah, seruan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh berseru, ya Rabb, inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya hakikatnya itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena anakmu itu tidak mengerjakan amalan soleh, tidak mau mengikuti hidayah yang engkau serukan kepadanya. Engkau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, hendaknya hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, hendaknya kita betul-betul jaga. Hendaknya kita betul-betul bersemangat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena itu adalah hidayah, sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafanillahu yakum hal kitab, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum wa lisa'il muslimina min kulli dhambi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf mengkisahkan tentang bagaimana dakwah Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Nabi Yusuf berdakwah di dalam penjara bersama dengan para penghuni penjara pada waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Wattaba'tu, saya hanya mengikuti agama dari nenekku Nabi Ibrahim, agama dari Nabi Ishak, dan agama bapakku yakni Yakub. Maka lana an nusyrika billah." Agama nenekku, agama bapakku adalah agama tauhid. Agama tauhid. Sama sekali saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Sama sekali saya tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadlillahi alaina. Itulah keutamaan yang paling besar yang dikaruniakan kepadaku. Dengan ini kita bisa pahami bahwa hakikat hidayah, hakikat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah agama tauhid. Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Itulah hakikat hidayah dan itulah keutamaan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia. Bagi seluruh manusia yang mau mengikuti hidayah tersebut, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, perlindungan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa qadil hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubuna ala dinika wa la ta'atik. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.